Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Bella Nafasa Fitri dengan NIM 176101020. Kali ini saya akan membahas jawaban dari ujian akhir semester saya dengan mata kuliah analisis fungsional. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama berisikan yaitu jelaskan definisi ruang bernorma dan ruang banah. Berikan dan jelaskan masing-masing satu contoh metrik yang bisa diinduksi dari norm dan contoh metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm. Untuk menjawab soal pertama ini, kita awali dengan definisi ruang bernorma, yaitu dimisalkan X dengan ruang vektor atas lapangan K dengan fungsi norm yang dipetakan dari himpunan X ke bilangan real untuk semua X, Y di himpunan X dan alfa di K memenuhi sebelumnya X ini merupakan himpunan tak kosong. Kemudian kita lanjutkan yang memenuhi yaitu norm X lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua N2 yaitu norm X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Nah, di sini berlaku keterbalikannya juga. Jadi apabila X sama dengan 0, maka norm X sama dengan 0. Kemudian ada N3 yaitu norm alfa X sama dengan mutlak alfa dikalikan dengan norm X. Kemudian yang keempat yaitu norm X ditambah Y kurang dari sama dengan norm X ditambah dengan norm Y. Nah, apabila keempat syarat ini terpenuhi, maka himpunan X dengan suatu norm atau sekedar norm yang memenuhi syarat ini tentunya disebut ruang bernorma. Selanjutnya kita masuk ke definisi ruang banah, yaitu ruang dengan norma atau ruang bernorma yang lengkap. Nah, yang dimaksud dari ruang bernorma yang lengkap itu sendiri yaitu untuk setiap barisan Cauchy di himpunan X yang dimana barisan tersebut konvergen ke X dan X itu sendiri ada di himpunan X. Kita lanjut ke contoh metrik yang bisa diinduksi dari norm. Di sini kita misalkan terdapat sebuah fungsi norm T sama dengan mutlak T yang dimana setiap T merupakan anggota himpunan bilangan real. Maka didapatkan metrik yang dapat diinduksi dari norm tersebut, yaitu fungsi jarak dx, y sama dengan norm x dikurang y sama dengan mutlak x dikurang y, yang dimana untuk setiap x, y tersebut merupakan anggota dari bilangan real. Di sini kita misal diberikan T anggota bilangan real, akan ditunjukkan bahwa fungsi jarak D X ditambah T, Y ditambah T sama dengan fungsi jarak dx, y, dan fungsi jarak d dx, ty sama dengan mutlak T dikalikan dengan fungsi jarak dx, y. Nah, kita masuk ke untuk yang
dx ditambah y, y ditambah t sama dengan fungsi jarak dx, y. Nah, dari hasil perhitungan ini terbukti hasilnya. Karena ketika titik x, y ini masing-masing digeser sejauh t-nya, maka nilainya itu sama aja dan gak berubah. Jadi hasilnya pun didapatkan terbukti. Kemudian untuk d tx, ty sama dengan mutlak t dikalikan dengan d x, y. Nah, kita hitung juga dan ternyata hasilnya pun terbukti bahwa dtx, ty sama dengan mutlak t yang dikalikan dengan fungsi jarak dx, y. Kemudian kita lanjutkan ke contoh metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm. Di sini kita misalkan terdapat ruang bernorma V yang memenuhi kondisi homogenitas norm alfa X sama dengan mutlak alfa dikalikan dengan norm alfa, yang dimana pernyataan ini merupakan syarat ketiga dari ruang bernorma. Dengan untuk semua X anggota V dan alfa jika. Jadi untuk setiap X, Y di himpunan V dan alfa jika didapatkan metrik fungsi jarak dx, y sama dengan norm dari x dikurangi y. Nah, selanjutnya kita diberikan delta sebagai metrik diskrit, yaitu delta x, y akan bernilai 1 jika x-nya tidak sama dengan y, dan dia akan bernilai 0 jika x-nya sama dengan y. Karena pernyataan ini, kita dapat simpulkan bahwa delta jelas metrik diskrit delta ini jelas tidak memenuhi properti homogenitas metrik yang diinduksi oleh norm. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu jelaskan definisi dari semi-norm atau pseudonorm, dan misal P adalah semi-norm pada ruang vektor V. Mungkinkah terdapat x1, x2 di V sehingga x1 tidak sama dengan x2, namun Px1 sama dengan Px2? Jika mungkin terjadi, berikan contohnya. Jika tidak mungkin, berikan alasannya. Nah, untuk menjawab soal kedua ini, kita awali dengan definisi dari semi-norm atau pseudonorm, yaitu kita misalkan X ruang vektor atas lapangan K, yang dimana X ini juga merupakan himpunan tak kosong, dan diberikan norm dengan pemetaan X ke himpunan bilangan real, yang dimana untuk setiap X, Y di himpunan X atau anggota himpunan X dan alfa anggota himpunan K atau anggota K lapangan K ini yang memenuhi syarat dari ruang bernorma, namun hanya N1, N3, dan N4-nya saja, yaitu norm X lebih besar sama dengan 0, kemudian norm alfa X sama dengan mutlak alfa dikalikan dengan norm X, dan norm X ditambah Y kurang dari sama dengan norm X ditambah dengan norm Y. Nah, apabila ketiga syarat ini terpenuhi, maka
X dengan syarat ini disebut dengan seminorm atau pseudonorm. Kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu mungkin nggak sih terjadi ya X1 tidak sama dengan X2, namun Px1 sama dengan Px2. Nah, jawaban saya kali ini tentu saja mungkin terjadi. Contohnya, misalkan himpunan V subset bilangan real, kemudian didefinisikan dengan Px sama dengan mutlak X untuk semua X ada di himpunan V. Nah, di sini kita pilih X1 yang tidak sama dengan X2, yaitu di sini saya menggunakan X1-nya negatif 27 dan X2-nya 27. Maka kita hitung ke dalam persamaan ini dan didapatkan hasilnya untuk X1 dan X2 sama-sama 27. Jadi Px1 sama dengan Px2. Nah, jadi kan jawabannya tentu saja mungkin terjadi. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan definisi dari operator linear, inverse operator, operator linear terbatas, dan operator kontinu. Misal, operator T dipetakan dengan himpunan X ke himpunan Y adalah operator linear terbatas. Tunjukkan jika terdapat B positif atau B lebih besar daripada 0 hingga norm Tx, norm operator Tx lebih besar dari sama dengan B dikalikan dengan norm X untuk semua X anggota himpunan X. Maka T inverse dengan pemetaan Y ke X ada dan terbatas. Kita awali jawaban soal ketiga ini dengan definisi operator linear, yaitu operator T dikatakan operator linear apabila memenuhi domain operator T, yaitu domain T, dan range operator T, yaitu RT, menggunakan lapangan yang sama. Selanjutnya, untuk sembarang X, Y anggota domain T dan suatu skalar alfa berlaku, operator T dikalikan dengan X ditambah Y sama dengan operator Tx ditambah dengan operator Ty, dan juga operator T yang dikalikan dengan alfa X sama dengan alfa yang dikalikan dengan operator Tx. Nah, apabila kedua pernyataan ini digabungkan, maka didapatkan kesimpulan, yaitu operator T yang dikalikan dengan alfa X ditambah beta Y sama dengan alfa yang dikalikan dengan operator Tx ditambah dengan beta yang dikalikan dengan operator Ty. Selanjutnya kita masuk ke definisi inverse operator, yaitu dimisalkan T, pemetaan domain T ke Y adalah operator satu-satu atau injektif. Maka T inverse dengan pemetaan RT ke domain T adalah inverse dari T. Contohnya itu sebagai berikut ini, yang dimana apabila T inverse dikalikan dengan Tx, maka akan balik ke domainnya itu sendiri, yaitu X. Begitu pula dengan yang bawahnya, yaitu apabila T dikalikan dengan T inverse Y, operator T dikalikan dengan operator T inverse Y, maka akan menghasilkan domainnya itu sendiri, yaitu Y.
Selanjutnya kita masuk ke definisi operator linear terbatas, yaitu misalkan operator T dengan pemetaan domain T ke Y operator linear, dan domain T tersebut subset dari himpunan X. T ini, operator T, dikatakan operator linear terbatas jika terdapat suatu elemen C di himpunan bilangan real sehingga norm Tx kurang dari sama dengan elemen C dikalikan dengan norm X, yang dimana X tersebut merupakan domain di T. Kita lanjut ke definisi operator kontinu, yang dimana kita misalkan operator T pemetaan dari domain T ke Y yang sembarang operator atau tidak harus operator linear dengan domain T yang subset ke himpunan X dan himpunan X dan Y-nya itu sendiri merupakan ruang bermakna. Maka operator T dikatakan operator kontinu di X0 di domain T jika memenuhi untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga norm X dikurang X0 kurang dari delta, maka norm operator Tx dikurang operator Tx0 kurang dari epsilon, yang dimana untuk setiap X merupakan anggota dari domain T. Selanjutnya kita masuk ke soal terakhir yang merupakan bagian dari soal ketiga, yaitu misal operator T dengan pemetaan X ke Y adalah operator linear terbatas. Tunjukkan jika terdapat B positif atau B lebih besar dari 0 sehingga norm operator Tx lebih besar dari sama dengan B yang dikalikan dengan norm X untuk semua X di himpunan X. Maka T inverse atau inverse operator T dengan pemetaan Y ke himpunan X ada dan terbatas. Di sini kita tunjukkan terlebih dahulu bahwa T injektif. Karena itu T inverse ada karena T adalah bijektif berdasarkan asumsi T surjektif. Kemudian pilih sembarang X1, X2 di himpunan X, dan misalkan X1 tidak sama dengan X2, sehingga norm X1 dikurang X2 lebih besar dari 0. Karena T linear, maka didapatkan norm operator Tx1 dikurang operator Tx2 sama dengan norm operator T yang dikalikan dengan X1 dikurang X2 kurang dari sama dengan B yang dikalikan dengan norm X1 dikurang X2, yang dimana bernilai positif atau lebih besar dari 0. Maka didapatkan operator T X1 tidak sama dengan operator Tx2. Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa terdapat C positif atau C lebih dari 0 sedemikian sehingga norm T inverse Y kurang dari sama dengan C yang dikalikan dengan norm Y, yang dimana untuk setiap Y berada di himpunan Y. Karena T merupakan surjektif, untuk setiap Y anggota himpunan Y, maka terdapat X di himpunan X sedemikian sehingga Y sama dengan operator Tx.
keberadaan T inverse atau inverse operator T ini menunjukkan bahwa X sama dengan T inverse Y. Jadi, didapatkan norm operator T yang dikalikan dengan inverse operator T Y lebih besar dari sama dengan B yang dikalikan dengan norm T inverse Y, maka norm T inverse Y kurang dari sama dengan 1 per B yang dikalikan dengan norm Y, yang dimana C sama dengan 1 per B lebih besar dari 0 atau positif, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa T inverse atau inverse operator Y dengan pemetaan Y ke himpunan X ada dan terbatas. Terima kasih. Sekian penjelasan jawaban UAS dari mata kuliah analisis fungsional saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.